Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Sugeng. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana untuk mendapatkan pekerjaan, tips-tips jurus jitu atau trik-trik yang harus kita lakukan untuk mendapatkan pekerjaan. Karena saat ini kita semakin sulit untuk mendapat pekerjaan karena kesempatannya lebih banyak daripada pencari kerjanya. Karena itu kita harus mempunyai trik-trik atau kita mempunyai tips jurus jitu untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Beberapa pekerjaan sebenarnya sudah banyak yang diekspos sama perusahaan-perusahaan, tapi kita mungkin tidak tahu karena kita tidak mau membuka atau tidak tahu cari tahu di mana itu lowongan-lowongannya. Dan hari ini saat ini saya akan menjelaskan bagaimana sih kita mendapatkan suatu pekerjaan yang bagus sesuai dengan yang kita harapkan. ada beberapa ada beberapa lowongan yang saya informasikan di akhir eh, di akhir video ini, mungkin bisa dibuat acuan atau dibuat referensi untuk bekerja sana. Nanti CV-nya bisa dikirimkan ke Pak Sugeng. Nah, apa sih kiat-kiat atau jurus jitu yang Pak Sugeng sampaikan ini? Kita bahas satu-satu sekarang. Eh, Jurus jitu untuk segera mendapatkan kerjaan. Ini saran dari saya. Ini adalah istilahnya pendapat saya atau anjuran saya untuk segera mendapatkan pekerjaan, khususnya bagi fresh graduate atau junior engineer atau bagi bapak-bapak atau mbak-mbak yang lagi nganggur saat ini, ya. Tips untuk mendapatkan pekerjaan. Yang pertama, kalau pengen kita mendapatkan pekerjaan, apa yang harus dilakukan pertama kali? Yang harus dilakukan pertama kali adalah perbaiki CV. Perbaiki CV yang bagus, perbaiki CV supaya dia menarik, dan perbaiki CV supaya dia itu profesional, mempunyai nilai, mempunyai bobot yang bagus, sehingga user atau HRD itu tertarik dengan CV kita, gitu loh. Kita percuma mempunyai gelar S1, S2, S3, tetapi kita tidak bisa membuat CV yang bagus, kita tidak bisa menjual diri kita yang bagus kepada suatu perusahaan. Jadi yang pertama yang harus kita perbaiki adalah CV kita, karena CV itu adalah ujung tombak kalau kita mau mendapatkan pekerjaan. Kalau CV kita salah-salah, kalau CV kita jelek, orang nggak akan lihat CV kita. Makanya hal yang pertama yang harus dilakukan adalah memperbaiki CV supaya CV itu desain desain grafisnya bagus, isinya berbobot, terkesan profesional, dan fotonya juga menarik. Jadi orang itu tertarik melihat pertama kali, pandangan pertama itu orang akan mengambil CV kita. Dan yang kedua baru melihat isinya. Kalau dari awal CV kita itu sudah dipandang tidak bagus, akan diabaikan oleh seorang HRD. Berarti langkah pertama atau tips yang pertama saya sampaikan adalah perbaiki CV. Perbaiki CV supaya CV itu bisa menarik dan bisa kita melanjutkan proses selanjutnya, yaitu interview. Yang pertama. Yang kedua, perbanyak koneksi di grup WA Locker. Misalnya di Telegram, di mana di situ ada peluang untuk locker migas, locker powerplant, locker WA locker untuk Pak Sugeng. Di situ sudah saya buat locker untuk misalnya untuk industrial plant dan lain, itu diikutin semua. Yang saat ini yang bagus itu adalah loker-loker yang dari oil and gas, OG dan sebagainya, itu diikutin. Karena apa? Itu sangat bagus karena setiap hari di setiap hari di situ ada info lowongan. Mereka akan share lowongan, lowongan, lowongan. Nah, diharapkan di situ ada peluang yang bagus untuk sampean, untuk Anda-Anda di sini, sehingga kita bisa melamar setiap hari. Jadi tips yang kedua ini, perbanyaklah koneksi, perbanyaklah kita mengikuti grup WA Locker. Di grup manapun boleh, di Telegram boleh, di WhatsApp boleh, dimanapun boleh. Yang intinya kita konsentrasi cari kerja, gitu aja. Perlu di dalam grup itu kita tanya, saya adalah seorang misalnya administrasi project, saya seorang misalnya seorang engineer, saya seorang profesor lagi butuh kerja, tolong bila mana di situ ada lowongan, tolong saya di share, gitu. Kalau perlu seperti itu, kita aktif dalam locker itu. Jadi misalnya ada orang yang ingin yang punya peluang untuk kerja, Anda akan diinfo oleh mereka. Ya, saran yang kedua adalah perbanyak koneksi di grup atau sosial media yang lain berhubungan dengan locker. Contohnya WhatsApp,
Telegram, dan lain-lain. Itu yang paling ampuh saya kira. Karena dari beberapa kasus Pak Sugeng atau teman-temannya Pak Sugeng mendapat pekerjaan itu dari share dari teman-teman yang ada di grup. Itu 70% mereka dapat dari situ. Jadi dapat informasi lamar, dapat informasi lamar, dapat informasi lamar gitu ya. Itu yang kedua. Selanjutnya, ikutlah agen tenaga kerja seperti Joblight, Kedai Karir, Next Global, Next Fishcraft atau Teknik. Ikut mereka. Jadi, lu caranya gimana untuk mendapatkan kontak mereka? Lihat di LinkedIn, lihat di eh, di koran-koran atau lihat di lowongan-lowongan yang ada di Google. Lihat di situ ada dan simpan kontak mereka, baik itu kontak telepon maupun kontak email. Pak Sugeng punya dari beberapa penyalur tenaga kerja atau manpower supply ini Pak Sugeng punya nomor teleponnya. Jadi kalau misalnya mereka butuh orang, itu sesekali Pak Sugeng say hello, gimana kabarnya Pak? Gimana kabarnya Mbak? Lagi butuh apa sekarang? Itu penting. Karena kalau misalnya kita sering say hello, satu ketika misalnya mereka ada peluang, mereka yang dihubungi itu pasti kita. Ya, sesekali kita sih halo halo, gimana Mbak untuk posisi ada masa, apakah masih ada lowongan? Gitu. Jadi tips selanjutnya itu adalah kita harus berhubungan baik sama sama HRD HRD seperti Jobline, Kedai Karir, Nes Global dan sebagainya. Nah, untuk mendapatkan alamat email itu bisa dilihat dari LinkedIn, bisa dilihat dari lowongan-lowongan yang lain, dari misalnya dari Petromindo dan lain-lainnya. Jadi kontak mereka disimpan dan atensinya siapa misalnya. Misalnya untuk Nesvis Croft itu misalnya Mbak Mirna atau yang lain-lainnya ya. Selanjutnya adalah menjalin koneksi dan berkomunikasilah dengan para HRD tersebut. Jadi kalau misalnya kita di LinkedIn, carilah HRD HRD, setiap HRD kita add, setiap HRD itu kita add dan kita buat pesan di situ, memperkenalkan diri, saya adalah si A, si Fulan, saya adalah seorang mechanical engineer. Jika ada info Mbak, tolong saya dikasih tahu atau salah tolong saya diinfo gitu. Jadi sesekali kita say hello, sesekali kita say hello. Jadi intinya kita add semua HRD HRD yang ada di LinkedIn, sehingga kita satu ketika misalnya ada lowongan, kita akan dihubungi pertama kali oleh mereka. Setidaknya mereka akan menghubungi kita gini, saya ada info, dan info pertama kali itu kita yang dimiliki. Jadi mereka tidak share kemana-mana, kita, dan kesempatannya itu lebih baik. Oke, jadi saran saya, add semua HRD yang ada di LinkedIn, add semua HRD yang ada di Facebook dan lain-lainnya ya, supaya kita banyak koneksi untuk semua HRD perusahaan-perusahaan. Yang selanjutnya, jangan tunda waktu untuk kirim CV, jangan banyak pertanyaan. Jadi kalau misalnya ada peluang, misalnya ada info untuk Bapak, itu jangan tunda, langsung kirim aja. Entah itu cocok, entah itu tidak cocok dengan kualifikasi Anda, yang yang penting dikirim dulu. Contohnya misalnya kita sebagai seorang sekretaris, misalnya sekretaris project atau admin project, di situ dibutuhkan admin untuk manufaktur misalnya, dan kriterianya di situ itu cocok dengan kita, pendidikannya oke, pengalamannya sudah cocok, kriteria yang lain sudah cocok, bisa mengoperasikan komputer, bahasa Inggris, kita kirimkan aja. Karena kita butuh, tidak hanya untuk project, untuk manufaktur kita sikat aja, untuk produksi kita sikat aja, karena kita butuh. Satu ketika misalnya di situ beberapa saat atau beberapa waktu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tidak cocok, ya kita cari peluang yang lain, nggak apa-apa. Jadi jangan tunda waktu bila mana bapak-bapak atau mbak-mbak ditawari oleh suatu kesempatan. Misalnya ini Pak Sugeng nawarin, ini saya punya informasi untuk sebagai seorang supervisor project. Oke Pak Sugeng, udah langsung kirim aja. Entah itu tidak cocok ataupun cocok, nanti usernya itu dipikir belakangan, pikir carry. Yang penting kita kirim CV dulu. Terus selanjutnya, jangan banyak pertanyaan. Nanti tanya, CV-nya gak dikirim-kirim. Ya nanti orang lain yang akan masuk ke
yang akan masuk dalam peluang itu. Jadi begitu kita dapat informasi, langsung kirim. Nah, setelah itu baru tanya. Dan tanyanya itu yang wajar-wajar saja. Jangan tanya yang ribet. Ini proyeknya berapa lama, kantornya di mana, apakah dapat uang makan, apakah dapat transport, apakah dapat mes. Terus di sana itu nanti kerjanya gimana Pak Sugeng. Banyak pertanyaan. Jangan. Yang penting kalau misalnya kita dapat informasi, kirim. Dan nanti pertanyaan-pertanyaan itu bisa disampaikan kalau sudah dapat konfirmasi dari mereka. Nah, kalau kita belum belum sudah tanya banyak tanya, mereka nanti mikirnya gini, oh orang ini belum apa-apa sudah banyak tanya, enggak usah lah di cancel. Dan itu sudah pernah terjadi di antara anak buahnya Pak Sugeng, orang-orang training itu. Sehingga yang si ARD-nya bilang udahlah, nggak jadi saya untuk bapak. Kenapa? Karena banyak pertanyaan. Jadi kalau kalau misalnya ada tawaran, ambil dulu, sikat dulu, kirim dulu. Nanti setelah dapat konfirmasi, kita di interview, baru nanti kita tanya, ya. Selanjutnya adalah buat target harian. Sehari 5 lamaran yang harus dikirim. Jadi, lo caranya piye Pak Sugeng untuk mendapatkan 5 lowongan itu? Ya cari di Google kayak, cari di Petromindo kayak, cari di Jobstreet kayak, atau cari di LinkedIn, atau cari di Facebook. Kan banyak lowongan-lowongan itu, atau menghubungi teman-teman. Karena menurut pengalamannya Pak Sugeng, untuk mendapatkan 5 peluang atau 5 alamat email untuk sebuah peluang lamaran pekerjaan itu banyak. Dari grup Pak Sugeng itu ikut grup semuanya. Dari grup itu setiap hari itu ya, itu lowongan itu kalau tidak salah itu 60-50 lowongan, semuanya ada di situ. Dari mulai dokumen kontrol, administrasi, material kontrol, engineer, supervisor, project manager, site manager, direktur, semuanya itu ada. Jadi semua peluang-peluang itu kita ambil. Bila mana dari 60 itu ada untuk kita misalnya 5, langsung dikirim. Jadi setiap hari itu kita harus punya checklist, dan setiap kali lamaran kita catat. Hari ini saya ngelamar di A, B, C, D, E, F, G. Taruh, dicatat di komputer atau taruh di kertas. Besoknya lagi ngelamar kemana, besoknya lagi kemana. Buka Petromindo itu setiap hari ada lowongan. Di Jobstreet itu setiap hari ada lowongan ya. Apalagi di LinkedIn itu setiap hari banyak lowongan. Jadi kita harus membuat target harian. Sehari itu 5 lamaran. Hubungi teman-temannya yang dulu-dulu, hubungi teman-temannya yang dulu pernah kerja bareng sama kita, gimana, apakah ada peluang atau ada informasi untuk lowongan. Itu yang perlu kita lakukan. Kalau kita tidak punya target harian, kita akan malas, kita susah untuk mendapatkan pekerjaan. Kalau kita punya target harian sehari 5 lamaran atau 5 CV yang kita kirim, berarti setiap hari kita cari dan kita cari. Niscaya dalam waktu 30 hari Anda akan mendapatkan pekerjaan bila mana hal-hal ini bisa dilakukan. Selanjutnya, cari tahu lowongan di sosial media. Ya, tadi saya sampaikan di LinkedIn, di Jobstreet, Petromindo, Indeed, dan sebagainya. Banyak. Kalau misalnya kita buka di Google, misalnya posisi administrasi, itu ratusan lowongan ada di situ. Yang Pak Sugeng sarankan itu ikut Jobstreet atau ikut koneksi lowongan yang lain, sehingga kita tidak perlu apa, isi job itu semuanya sampai lengkap, lampirkan CV-nya, begitu ada lowongan kita klik itu aja. Dan usahakan itu jangan terlalu lama gitu loh. Jadi setiap hari kita harus cari tahu lowongan, baik itu dari grup WA, baik itu dari sosial media, maupun dari teman-teman kita yang lain. Selanjutnya, belajar. Di sela-sela kan kita nganggur toh, ngapain juga kita melakukan sesuatu yang tidak berguna. Belajar untuk menguasai ilmu sesuai bidangnya. Contohnya kita misalnya di K3 umum, atau kita misalnya di safety, kita belajar tentang safety. Kalau ada uang kita ikut kursus atau training K3 umum. Kalau di mechanical kita ngikutin PDMS untuk mechanical misalnya ya. Kita belajar tentang mechanical, membaca, mendalami ilmu pengetahuan yang kita punya, sehingga satu ketika misalnya kita di interview, kita bisa menjawabnya dengan baik gitu loh. Dan kalau perlu kita ikuti training-training online setiap hari yang
ada yang gratis, ada yang berbayar lah. Kalau hanya berbayar 50.000, 100.000, 200.000 itu bolehlah diambil. Karena apa? Itu untuk menguatkan diri kita, menambah ilmu kita, sehingga kalau misalnya kita nanti kita bertambah ilmu, kita bertambah pula harga yang kita miliki. Ya, kalau perlu kita mengikuti training Tekla, Primavera, kita ambil SKA, kita ambil welding inspector apabila kita ada uang. Kalau nggak ada uang ya kita belajar sendiri. Minta materi ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, saya seorang engineer, saya seorang supervisor, saya seorang administrasi, saya material kontrol. Pak Sugeng, saya pengen belajar, ada materi, tak kasih materi untuk dipelajari. Jadi setiap hari itu ada ilmu masuk. Kalau kita punya uang, kita ikut training. Kalau nggak ada uang, ya nggak perlu. Ya kalau memang kita kita tujuannya untuk kerja, kita ingin meningkatkan harga diri kita meningkatkan ilmu kita ingin meningkatkan derajat kita, ya kita harus mengikuti training. Karena apa? Karena saat ini sertifikasi itu penting, ya. Selanjutnya adalah ikutlah keterampilan kursus maupun training. Kursus apa yang paling penting saat ini? Kalau orang dibilang buta huruf, itu kalau dulu ya, orang dibilang buta huruf itu mungkin dia tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tetapi saat ini, orang yang buta huruf itu orang yang tidak mengerti komputer dan tidak bisa berbahasa Inggris, itu ada buta huruf. Ditanya tentang komputer, gak ngerti. Ditanya tentang HP, juga gak ngerti. Ditanya tentang bahasa Inggris, apalagi. Itu adalah buta huruf, meskipun dia bisa membaca dan menulis. Saat ini seperti itu. Bahaya sekali kalau misalnya orang yang ingin cari kerja tetapi dia pendidikannya D3 atau sarjana tapi komputernya masih geludak-geludu, bahasa Inggrisnya juga setengah-setengah, nggak bisa. Kalau kita ingin bagus, kita ingin mendapatkan pekerjaan yang bagus, setidaknya kita kursus bahasa Inggris, kita kursus komputer. Untuk komputer contohnya Microsoft Word juga bagus, Microsoft Excel aja itu juga mendukung bahasa Inggris, setidaknya orang ngomong kita paham. Itu aja. Jadi kalau misalnya kita ingin meningkatkan, ingin mempercepat mendapatkan pekerjaan, itu kita harus paham komputer dan kita harus paham bahasa Inggris. Karena beda, orang yang bisa komputer sama orang yang bisa bahasa Inggris dengan orang yang tidak bisa keduanya, itu gajinya itu 100% lebih banyak orang yang bisa ini. Contohnya misalnya, dulu waktu bekerja di perusahaan yang lama Pak Sugeng di Batang ya, itu seorang OB saja dia bisa komputer, seorang OB saja dia bisa berbahasa Inggris. Kenapa? Sehingga gajinya dia gede gitu. Iya bener, OB aja kok gede, iya besar. Kenapa? Selain kalau misalnya OB di tempatnya Pak Sugeng di Batang dulu tidak bisa komputer dan tidak bisa bahasa Inggris, susah. Karena apa? Orang-orang yang di sekelilingnya itu orang bule, sehingga kenapa gajinya dia lebih tinggi daripada OB-OB yang lain di perusahaan lain. Oke. Selanjutnya adalah HP itu selalu online. Jangan tolak maupun jangan istilahnya jangan jaim lah ya. Kalau misalnya kita ada telepon, angkat. Kalau ada WA, dibalas, tidak apa-apa. Karena kita mana tahu kita ada telepon masuk asing di reject, ada telepon masuk asing. Mana tahu itu dari suatu perusahaan. Karena pengalaman Pak Sugeng kemarin ada beberapa teman itu ditelepon sama perusahaan-perusahaan Jakarta. Aku bilang, saya nggak tahu Pak Sugeng, karena itu nomor asing, makanya saya reject. Lah kamen mau cari kerja terus kok kayak gitu? Iya Pak Sugeng, saya nggak tahu, makanya saya mulai sekarang saya terima. Ya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ada telepon masuk, kalau memang kita niat cari kerja, berarti kan kita open. HP kita kan sudah kemana-mana. Kalau misalnya ada orang telepon, diangkat. Nggak peduli dia mau apa, teman kita yang dulu-dulu nggak apa-apa, wong kita mau menjalin silaturahmi. Apalagi kalau misalnya itu ada telepon dari perusahaan-perusahaan. Nah, oke itu. Jadi sarannya Pak Sugeng, HP itu selalu online, jangan tolak panggilan. HP pun yang dipakai jangan HP yang, jadi kalau di CV itu jangan HP yang 1 2 3 4 5 HP, jangan, cukup satu atau dua nomor HP saja. Karena kalau terlalu banyak nomor HP, si HRD aja bingung. Ini mau pakai nomor HP yang mana gitu loh.
Lagian kalau misalnya kita terlalu banyak nomor HP, kita tidak konsen gitu loh. Makanya kita hanya satu atau dua HP saja. Misalnya kita untuk melamar hanya nomor ini, nomor SIM A misalnya. Ya udah itu aja. Kalau misalnya ada nomor asing masuk di SIM A, berarti ada orang panggilan gitu. Atau kita khususkan satu HP khusus untuk panggilan saja. Ya, oke, itu sarannya Pak Sugeng, HP harus selalu online. Karena ada beberapa kasus di teman-temannya Pak Sugeng itu HP-nya nggak dihubungi susah, di WA nggak dijawab, di SMS. Pokoknya susah, akhirnya apa? Di cancel. Nggak bisa kerja di situ lagi, nggak dipanggil lagi teman-teman saya. Makanya sarannya Pak Sugeng, HP selalu online. Selanjutnya, berdoalah setiap waktu agar segera diberi pekerjaan. Ini sangat penting, ini yang paling penting sekali. Jadi kalau misalnya kita mau melamar, bismillahirrahmanirrahim, semoga lamaran saya ini bisa diterima. Dan setiap kita ibadah kita, kalau misalnya kita muslim, setiap sholat kita selipkan doa, ya Allah mudahkanlah urusanku untuk mendapatkan pekerjaan ini. Kalau misalnya dia orang Nasrani, ya kita berdoa sama Allah untuk mendapatkan pekerjaan. Yang penting kita berdoa. Nah, kalau kita misalnya sudah berusaha, kita sudah berdoa, Allah pun belum kasih, berarti kita memang belum dikasih jodoh. Tetapi setidaknya kita sudah berdoa, karena setiap doa itu pasti dipegang oleh Allah. Tinggal waktunya kapan mau diturunkan. Gitu aja. Selanjutnya, pakai HP untuk mengirimkan lamaran atau CV supaya cepat dan praktis. Jadi kita harus aktifnya itu kita di HP-nya itu harus ada email, entah itu Gmail. Misalnya kita punya punya akun Gmail, kita taruh di HP. Satu ketika misalnya kita membuat lamaran di situ, dikirimkan kemana. Nah, lamaran itu nanti kita tinggal forward, kita forward aja. Begitu kita dapat informasi, catat alamat emailnya, baru kita forward, itu lebih cepat. Itu pernah Pak Sugeng lakukan. Dan setiap Pak Sugeng mengirimkan CV-nya Pak Sugeng ke sebuah perusahaan-perusahaan, itu pasti ada feedback. Kenapa? Kita cepat. Begitu dapat info, cepat. Kenapa? Pengalaman dari beberapa kasus, Pak Sugeng kan sering membuka lowongan untuk teman-temannya Pak Sugeng di perusahaan konstruksi ya. Bagi Pak Sugeng, siapa yang pertama kali mengirimkan lamaran, misalnya Pak Sugeng explore lowongan nih, misalnya dibutuhkan engineer atau supervisor supervisor untuk konstruksi misalnya. Begitu Pak Sugeng mengekspos lowongan, siapa yang melamar lebih di awal, itu yang diperhatikan. Dilihat, kalau sudah lama lowongannya, sudah 1 minggu, 2 minggu, bahkan sampai 1 bulan, itu sudah nggak dilihat lagi oleh HRD, nggak dilihat lagi karena mereka sudah dapat yang lebih cepat gitu loh. Makanya sarannya begitu, saran Pak Sugeng, di HP-nya harus ada emailnya, dan kita tinggal forward sehingga kita cepat gitu loh ya. Itu yang sarannya Pak Sugeng ya untuk itu. Selanjutnya adalah cari tips yang jitu untuk menghadapi interview. Pak Sugeng kemarin sudah kasih video tentang tip untuk interview, baik itu tatap muka maupun online. Itu dipelajari. Karena kalau misalnya CV kita sudah lolos, terus kita interview, dalam interview itu kita nggak lolos, ya wis buyar. Yang penting, yang maksudnya Pak Sugeng gini, interview itu harus smooth gitu loh. Kita sudah berusaha, CV kita masuk, begitu kita interview kita gagal, sakitnya itu di sini gitu loh. Makanya kita harus belajar menghadapi interview. Cari literatur-literatur yang ada di Google, lihat videonya Pak Sugeng sebelumnya, atau telepon Pak Sugeng atau WA Pak Sugeng. Pak Sugeng, besok saya mau interview di mana? Interview di Kerawang Pak, untuk semis engineer. Kita kasih saran dong Pak, bagaimana gitu. Jadi kita harus mempelajari materi CV, kita harus paham, semuanya harus paham. Caranya seperti ini Mas, nanti jawabnya seperti ini, nanti kalau ditanya gaji seperti ini. Itu harus dipelajari. Lihat videonya Pak Sugeng Pak Sugeng sebelumnya ya. Oke, selanjutnya adalah selesai. Jadi itulah tip-tip yang Pak Sugeng berikan. Nanti dilihat lagi, dipelajari lagi. Nanti kalau misalnya ada kendala, nanti bisa telepon atau WA Pak Sugeng. Jangan lupa di-subscribe, di-share sama teman-temannya sehingga berguna bagi yang lain. Di sini juga Pak Sugeng ada info lowongan, ini update
Kalau misalnya ada yang sesuai, langsung WA ke Pak Sugeng. Nanti Pak Sugeng akan lempar ke usernya, ya. Tolong misalnya ada yang butuh, nanti ini di-share ke teman-temannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe, share yang lain, sehingga kita bisa mendapatkan informasi-informasi valid dari Pak Sugeng. Nanti kalau perlu, nanti WA Pak Sugeng untuk tanya setiap waktu. Pak Sugeng ada lowongan nggak apa-apa ya. Terima kasih, semoga berkenan. Salam.